Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurjana NPM 19 10 10 40 33, Yuli Kurniasi NPM 19 10 10 40 71, dan Krisnanda Kurnia Putranto NPM 19 10 10 4124. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai kartu plastik, bank garansi dan akuntansi jasa lainnya, serta penyusunan laporan keuangan bank. Yang pertama adalah kartu plastik. Kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk melakukan penarikan uang tunai. Jenis-jenis kartu plastik. Berdasarkan fungsinya, kartu plastik dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Yang kedua, charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa, di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga, debit card. Debit card merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai, akan tetapi pelunasannya atau pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit atau mengurangi secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening penjual atau merchant sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit atau pengelola. Kemudian yang keempat, cash card. Kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya di hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran. Kemudian, yang terakhir, check guarantee card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam menarikan cek. Perbedaan cash card dengan credit card, debit card, dan charge card. Yang pertama, cash card tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan credit card, debit card, atau charge card. Kemudian, untuk melakukan penarikan melalui ATM tersebut, pemegang kartu diberikan nomor identifikasi pribadi atau Personal Identification Number atau PIN, dan demi keamanan, pemegang kartu harus menjaga keberhasilan PIN tersebut. Jenis kartu plastik menurut wilayah berlakunya. Berdasarkan wilayah berlakunya, kartu plastik dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kartu plastik lokal. Kartu plastik lokal adalah kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu saja. Contohnya, kartu ATM Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua ada kartu plastik internasional. Kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contohnya Visa, American Express, Card Balance, dan Mastercard, serta Dinner Club. Kemudian, ada mekanisme transaksi kartu kredit. Yang pertama, mekanisme transaksi kartu kredit tanpa acquirer. Keterangannya adalah: yang pertama, perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchants mengenai penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. 2. Kartu kredit disetujui dan cardholder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan.
cardholder diberikan kartu kredit. 3. Cardholder melakukan transaksi dengan merchants, misalnya membeli barang, membeli jasa hotel, dan sebagainya. Cardholder membayar kepada merchants atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani slip atau langsung di layar. 4. Merchants menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada cardholder. 5. Merchants melakukan tagihan kepada bank. 6. Bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk cardholder. 7. Cardholder melakukan pembayaran dapat menggunakan fasilitas ATM atau pendebitan giro, tabungan secara langsung, atau secara tunai. Dan yang ke-8, diskon diberikan kepada merchants. Kemudian, yang kedua adalah mekanisme transaksi kartu kredit dengan melibatkan acquirer. Ini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan contoh dari transaksi tersebut. Contohnya, supermarket ABC melakukan penagihan penggunaan kartu kredit oleh nasabah Bank Buana sebesar 10 juta rupiah. Komisi kartu kredit sebesar 3%. Perjanjian antara pihak servicing agent dengan issuer. Issuer dengan merchants dan issuer dengan pemegang kartu kredit atau cardholder. Cardholder melakukan transaksi dengan merchants. Merchants menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada cardholder. Merchants melakukan tagihan kepada servicing agents atau acquirer sebesar nilai bersih, yaitu nilai penggunaan kartu kredit dipotong diskon yang telah disepakati merchants dengan issuer, misalnya 3%. Selanjutnya, pihak acquirer akan membayar kepada merchants sebesar Rp9.700.000. Tetapi, pihak acquirer akan membayar kepada merchants sebesar Rp9.700.000 ditambah interchange fee, misalnya 2% dari Rp10 juta, yaitu Rp200.000. Sehingga totalnya adalah Rp9.900.000. Dengan demikian, komisi bersih atau diskon yang dinikmati acquirer dari aktivitas penjualan kartu kredit sebesar 1% dari Rp10 juta atau Rp100.000. Sedangkan statement tagihan kepada cardholder sebesar Rp10 juta. Kemudian ada bank garansi, merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan. Apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihaknya dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau pembayarannya atau cedera janji. Jenis-jenis bank garansi. Pertama, berdasarkan bentuknya, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, resharing, dan standby loan, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek. Kedua, akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promes. Kedua, berdasarkan kegunaannya, yaitu ada 5. Pertama,
pertama tender, kedua perdagangan, ketiga penangguhan bea masuk, keempat cukai rokok, dan yang kelima uang muka kerja. Akuntansi jasa lainnya, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama, payment point, merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil, misalnya pembayaran listrik, telepon, air, dan sebagainya. Kedua, safe deposit box, yaitu jasa penyimpanan barang berharga di bank. Jasa penyimpanan atau safe deposit box ini akan memberikan pendapatan bagi bank. Besarnya pendapatan sewa tergantung pada lamanya masa sewa dan luas ruangan yang dipakai untuk penyimpanan barang berharga atau surat berharga. Pendapatan sewa diterima di muka, oleh karena itu harus diamortisasi setiap periode atau setiap bulan. Rupiah Traveler's Check atau RTC atau cek perjalanan merupakan surat berharga yang diterbitkan dalam valuta rupiah dengan ciri aman, terpercaya, praktis, dan fleksibel, serta dijamin oleh bank penerbit dengan masa berlaku tidak terbatas. Rupiah Traveler's Check dibagi menjadi 2. Pertama, pencairan dan penggunaan rupiah Traveler's Check. Pencairan RTC dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja pada cabang bank sendiri. RTC diterbitkan atas nama pembawa, sehingga bila dicairkan oleh orang yang tidak tercantum dalam RTC, maka bank pembayar harus konfirmasi terlebih dahulu ke cabang penerbit dan sekaligus melakukan inkaso. Kedua, penjualan rupiah Traveler's Check melalui agen penjualan. Penjualan RTC dapat dilakukan melalui agen penjualan, misalnya biro perjalanan, biro wisata, dan sebagainya. Agen-agen tersebut adalah agen yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit RTC. Penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang. Setiap kantor cabang wajib memberikan laporan keuangan kepada kantor pusat, sebab dengan laporan ini akan dapat diketahui kinerja cabang, akan dapat digunakan kantor pusat untuk pengawasan, dan yang lebih penting yaitu dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan cabang juga harus sama dengan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi, misalnya pos modal bank. Soal teori dan praktik. Pertama, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dengan penerbitan bank garansi, dan apa saja manfaat dari penerbitan bank garansi bagi masing-masing pihak tersebut. Kedua, tanggal 21 April 2018, Nana nasabah Giro Bank Surya Cipta Cikarang membeli rupiah Traveler's Check seri sebanyak 6 lembar senilai 1 juta atas beban giro 2.200.000, tunai senilai 1.800.000, dan beban giro Nadia nasabah Bank Surya Cipta Cikarang senilai 3.300.000, serta cek Bank BAS Cikarang sebesar 3.700.000, dan buatlah jurnal di Bank Surya Cipta Cikarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyajian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan pada saat sesi tanya-jawab kami buka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.